Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, pada sore hari ini saya mau membuat video tutorial bagaimana cara mengganti RAM laptop dan mengganti hard disk menjadi SSD. Kemudian hard disknya ini dipasang di tempat casing untuk ini ya teman-teman ya, CD-ROM ya. Jadi di sini saya sudah punya laptop Lenovo G4080 ya. Ini dia teman-teman, laptop Lenovo G4080. Saya balik dulu ya. Ini ya teman-teman ya, Lenovo G4080, bisa dilihat di sini ya. Mungkin nggak kelihatan ya di sini ya serinya. Oke, saya ini membuat video ini sekalian nanti unboxing untuk produk dari SSD yang sudah saya beli. Ini nanti kita akan sekaligus buka, dan juga produk untuk hard disk KD-nya ya, hard disk KD dan SSD. Kemudian juga saya mau unboxing untuk RAM-nya, itu ya teman-teman ya. Karena di sini katanya harus ada bikin video unboxing gitu ya, kalau misalnya ya mungkin barangnya itu rusak atau apa seperti itu. Nanti ini kita akan buka satu persatu. Oke, sebelumnya yang perlu kita lakukan teman-teman ya, jangan lupa adalah untuk mencabut baterainya ya. Ini baterainya dicabut di sini ya teman-teman. Kemudian ini kita pencet seperti ini, kemudian kita cabut. Gunanya kita cabut adalah agar tidak terjadi konslet walaupun dia tidak terkonek dengan listrik. Yang pasti adalah laptopnya dalam kondisi mati ya teman-teman. Oke, yang kita persiapkan adalah ini obeng ya. Obengnya di sini saya siapkan dua obeng yang mata kembang, bermata kembang, dan obeng yang lancip nih seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk laptop Lenovo dia lumayan mudah ini ya teman-teman. Untuk ini ada dua dua baut di sini ya. Ini yang kita buka dulu. Ini saya buka dulu ya teman-teman. Saya pakai obeng yang kembang, kemudian saya buka dulu ya. Saya buka, kemudian saya taruh di sini ya, bautnya. Kita buka. Dia cuma ada dua baut ya kalau Lenovo ya teman-teman ya. Kemudian yang kita lakukan adalah tarik, jadi mudah ya, tarik. Nah, sudah terbuka ini teman-teman ya. Ini kita pinggirkan dulu. Ini kayaknya lumayan banyak debu juga ini ya teman-teman ya. Lenovo lumayan, Lenovonya sudah lumayan lama gitu ya. Oke, ini ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ini adalah RAM bawaannya. RAM bawaannya yang punya saya ini adalah RAM Lenovo 4 GB buatan Samsung. Oke teman-teman, jadi saya mau coba untuk melihat RAM dari laptop saya. Saya menggunakan CPU ID atau CPU Z ya teman-teman. Teman-teman bisa cari aja nanti CPU ID atau CPU Z di ini ya. Saya mau lihat berapa kapasitas memori dari laptop saya ini. Laptop saya ini adalah Lenovo G4080 ya teman-teman ya. Kita cek langsung di bagian memorinya. Memorinya type-nya adalah DDR3 4 GB ya teman-teman. Kemudian saya ke arah SPD lagi. Kemudian di sini ada slot 1 yang belum terisi dan yang akan saya isi nanti ya. Kemudian slot 2. Nah, di slot 2 ini lebih spesifik ya, jadi memorinya adalah DDR3L. Jadi teman-teman juga nanti carinya yang DDR3L ya. Jadi agar jangan sampai salah beli, misalnya belinya DDR4 seperti itu. Dan yang perlu dilihat juga yang max bandwidth-nya ini ya. Di sini PC3 800 MHz ya. Jadi teman-teman jangan cari di bawah ini ya, tapi cari di atasnya ya, mungkin yang 1600 seperti itu, 1200 seperti itu. Ya kalau model untuk manufakturnya ya terserah ya, mereknya terserah.
Kemudian ini ya, voltasenya ini di sini ada 1,35. Kalau bisa juga disesuaikan ini ya teman-teman untuk voltage-nya ini. Oke, nanti apa kita lihat kalau dia sudah kita ganti untuk memorinya di slot 1 biasanya langsung akan terdetek juga seperti itu. Ya, baik, nanti kita ganti dulu hardware-nya, kemudian kita cek lagi menggunakan CPU ID atau CPU Z seperti itu. Nanti teman-teman cari aja di Google CPU ID atau CPU Z. Ini ya teman-teman, tadi sudah melihat apa namanya yang sudah saya cek di CPU ID atau CPU Z. Jadi teman-teman bisa melihat spesifikasi dari hardware-nya di situ. Yang saya tadi lihat cek adalah memorinya, saya cek gitu ya. Ini adalah memori buatan Samsung. Ini ya, kalau teman-teman lihat ya, saya putar dulu. Ini Samsung 4GB PC3L itu ya teman-teman, 12.800S. Nambah RAM harus yang dekat-dekat ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya tadi membeli RAM yang 8GB, jadi saya menambah ini ya. Mungkin bisa juga yang teman-teman beli yang sama seperti itu ya. Cari yang sama PC3L gitu ya, karena ini yang saya beli ini yang low, jadi jangan sampai salah beli ya. Nanti teman-teman kalau misalnya laptopnya DDR3 diganti dengan DDR4 itu nggak kompatibel nanti. Oke, saya mau sekalian unboxing. Dari bungkusnya bagus ya teman-teman, pengirimannya saya beli di Shopee ini ya. Dan mereka mempunyai deskripsi yang bagus ya dari berbagai macam orang yang beli di situ. Sudah banyak yang beli seperti itu, saya beli juga. Sih kebetulan saya beli yang 8GB. Ini ada bagian atas dan bawah ya teman-teman. Jadi di sini gampang cara pemasangannya. Ini kalau kita lihat di sini made in-nya Samsung, made in-nya Korea, yang ini made in-nya China ya teman-teman ya. Nah, oke. Di sini terlihat ada slot, jadi tidak mungkin terbalik ya. Udah kita pasang. Oke, sampai dia ini, kemudian kita tekan ya, sampai dia bunyi klek seperti itu. Sudah terpasang dia teman-teman. Oke, sudah terpasang. Sekarang yang kita lakukan adalah kita akan copot harddisk ini ya teman-teman. Kita akan copot harddisk ini, nanti kita pasang di sini. Ini adalah CD-ROM. Saya tidak memakai CD-ROM ini ya teman-teman, karena kan sekarang kan orang jarang memakai CD-ROM, jadi pakai ya semuanya pakai flash disk ya. Oke, jadi kita copot dulu ininya apa untuk harddisknya ini ya teman-teman ya. Harddisk ini kita copot saja, kayaknya pernah dibuka deh ya. Kita cabutkan. Oke ya, kemudian kita taruh di sini saja bautnya. Jadi ini jangan sampai terbalik ya teman-teman nanti pemasangannya. Yang ini nanti kita akan pasang di slot untuk SSD ya. Walaupun SSD itu juga bisa dipasang di KD ya, tapi lebih baik memang dia dipasang lebih baik di sini gitu ya. Jadi SSD itu lebih ringkas, lebih kecil gitu ya teman-teman ya untuk ini.
Nanti kita coba bandingkan antara SSD dengan hard disk. Saya beli yang SSD-nya yang 256 GB ya teman-teman ya. Harganya sekitar ya kurang lebih 400-an ribu. Ini juga yang tadi ini memorinya sekitar 400-an ribu. Oke, sekarang ini kita cabut saja ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah ya, kita dorong, kemudian kita tarik. Ya ini teman-teman ya, ini dia harddisknya ya teman-teman ya. Sudah kita lepas. Ini harddisk Samsung, saya lupa tadi berapa, kayaknya 1 tera deh, ini 1 tera. Oke, sekarang ini kita cabut ya ini ya teman-teman ya. Jadi ingat yang di atas nanti untuk kita pasang, jadi jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik yang ini dengan yang ini. Nah, ya sudah. Ini nanti kita pasangkan di sini ya, teman-teman ya. Kita pasangkan di sini. Kita taruh dulu ini. Ya. Sekarang kita unboxing paket satunya. Paket satunya ini adalah KD, tempat kita memasang hard disk tadi di tempat ini, dan SSD drive-nya. Ini sekarang kita mau unboxing. Oke. Ini dia teman-teman, ini KD-nya. KD-nya untuk kita memasang di pengganti CD-ROM-nya. KD ini saya beli yang 9,5 mm. Ya, ada yang tebal tuh 12,5 ya. Jadi teman-teman kalau mau beli KD harus dilihat dulu ya spesifikasinya. Ya. KD-nya. Oke, ini dia teman. Saya beli untuk SSD drive-nya. SSD drive-nya 256 GB. Biasanya kan kalau yang varian 200, yang ada itu 240 GB gitu ya teman-teman. Tapi saya ini ada varian yang 256 RX7 Apocalypse ya. Cyclops, dia bilang 10 kali faster SSD ya. Oke, kita coba aja ya teman-teman, kita pasang, kita buka, kita open ya. Kita openkan saja dulu. Balik. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia. Dia sangat ringan teman-teman. Ya, sangat ringan. Dan tampilannya tuh ringan gitu ya. Tulisannya RX7 Apocalypse gitu ya, dan dia sangat ringan kalau dibandingkan dengan ini tadi. Ya, ini lumayan berat gitu ya, tapi SSD di mana-mana pasti lebih mahal dari hard disk drive gitu ya, karena mungkin dia lebih ringan dan lebih kecil. Kalau ini kan dari metal ya, dari aluminium. Kalau ini dari plastik ini teman-teman. Oke. Sebelumnya ini ya kita lihat dulu ya teman-teman, atas dan bawahnya. Ini kan dia ada slotnya. Slotnya dipasang seperti ini. Jadi yang bagian atas itu yang di sini ya, dan di bawah itu yang di sini. Jadi jangan sampai terbalik. Ini yang kita pasang tadi. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang di sini, kemudian kita dorong sampai dia bunyi klek.
Oke, sekarang kita tinggal pasang bautnya. Oke, it's done ya teman-teman ya. Udah selesai untuk pemasangan SSD drive di tempat tadi ini, di tempat ini HDD. Sekarang HDD ini kita akan pasang di sini ya, pasang di tempat ini ya. Sekarang kita buka dulu tempat ininya untuk slot untuk tempat HDD untuk menggantikan tempat dari apa ini, CD-ROM ya, karena CD-ROM ini banyak yang sudah tidak digunakan lagi ya teman-teman ya. Nah, oke, sudah lepas, kita taruh dulu di sini teman-teman. Sekarang ini kita dorong teman-teman ya, kemudian kita tarik ya. Nah, ini dia teman-teman, ini dia adalah CD-ROM ya. CD-ROM ini nanti kita tempat CD-ROM, slot CD-ROM ini tempat kita kita gantikan dengan ini. Oke, sekarang kita lepas yang ini ya teman-teman ya. Tutupnya ini jangan sampai lupa dilepas ini teman-teman. Oke, kita buka dulu KD-nya. KD-nya teman-teman, KD 9,5 mm yang untuk tempat kita memasukkan HDD-nya. Di dalam kemasannya itu ada obeng kecil, kemudian ada baut ya. Selebihnya tidak ada. Oke, sekarang kita coba masukkan ininya, HDD drive kita. Ya, udah teman-teman, dia masuk. Ya, udah masuk ke tempatnya. Sudah teman-teman. Sekarang kita akan masukkan ke dalam. Seperti ini ya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik dia nggak mau. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya. Ini tadi tempat CD-ROM ya, sudah diganti dengan slot CD-ROM-nya sudah diganti. Ini ya, CD-ROM tadi sudah diganti dengan hard disk drive yang dari sini ya. Kemudian dipasang penutup daripada CD-ROM-nya, kemudian ditutup lagi, kemudian dimasukkan. Dan ini baut yang pengunci ini yang sudah juga dipasang. Ini bawaan dari ini tadi ya, CD-ROM-nya. Ini juga sudah terpasang. Ininya ya, pengganti HDD-nya, SSD-nya sudah terpasang. Kemudian ini slot untuk RAM juga sudah terpasang. Ini adalah RAM 8GB, ini adalah RAM bawaan 4GB. Oke teman-teman, kalau ini sudah selesai, sudah dibaut semua. Nah, kan sekarang kita akan tutup kembali. Kemudian kita baut. Ini cuma ada 2 baut ya teman-teman ya. Jadi cukup gampang kalau untuk di laptop Lenovo seri G40, karena seri G40 ini ada beberapa, yang punya saya ini adalah seri G4080. Nah, kemudian kita baut saja. Oke, sudah selesai teman-teman baterainya. Kemudian kita pasang dan nanti kita cek di kita nyalakan komputernya, kita cek apakah dia sudah detek semua atau tidak. Oke teman-teman. Oke teman-teman, tadi setelah kita menambahkan RAM-nya, sekarang kita cek CPU ID.
atau CPU Z, apakah dia sudah bertambah? Tadi sebelumnya adalah 4 GB. Ya, tadi saya tambahkan 18, kita cek di tambahkan 8 GB. Nah, ini sudah bertambah teman-teman, tipe memorinya DDR3 12 GB ya. Kemudian kita lihat cek lagi di slot satunya, ini yang saya tambahkan tadi 8 GB ya, merek Samsung 12.800 MHz ya, sama 1,35. Kemudian yang slot 2 itu yang sebelumnya ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Ini kita close. Kemudian saya mau cek untuk ininya. Ya, ini masih belum muncul ini ya teman-teman. Kemungkinan memang harus kita format dulu untuk SSD-nya tadi. Ini masih hanya yang hard disk drive-nya sudah terbaca, HDD-nya sudah terbaca ya, yang kita ganti dengan slot yang tadi kita ganti dengan KD HDD yang dimasukkan ke tempat CD-ROM ya. Sekarang kita masuk ke disk manajemen, kita pencet Windows X ya. Windows X ini ada disk manajemen, kita klik saja. Nah, ini kita klik. Nah, ya teman-teman, ini dia. Dia sudah ada memang, tapi tidak terbaca oleh Windows ya. Kita harus format dulu yang ini. Kita bikin dia menjadi volume baru, kemudian next, kemudian ini next saja, kemudian assign drive. Ini tadi saya sudah punya C, D, dan F, saya bikin menjadi drive N saja ya. N. Oke. Dan next. Format, kita format. Next. Finish. Ya, dia masih formatting sudah. Kemudian muncul new volume ya teman-teman. Artinya ini sudah muncul di sini, ini dia. Ini sudah muncul. Kita lihat propertiesnya ini ya. Ya, oke. Sudah muncul ya teman-teman ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini kita tutup lagi. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial yang saya buat bagaimana caranya untuk mengganti SSD dari tempat slot sebelumnya adalah HDD, kemudian HDD dimasukkan ke dalam slot untuk CD-ROM, kemudian juga kita mengupgrade ataupun menambah RAM dari laptop. Kebetulan laptop yang saya gunakan adalah laptop Lenovo G4080. Oke teman-teman, jika teman-teman suka silakan komen, like, and subscribe, dan jangan lupa juga ya teman-teman bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Oke teman-teman, terima kasih, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Hasta luego.